sejarah kekristenan, setelah Yesus disalib, Stefanus dirajam dengan batu, 300-an tahun itu penganiayaan besar-besaran kepada namanya pengikut Yesus. Penganiayaan demi penganiayaan, sampai waktu mau jatuh ke penganiayaan yang masif, Kaisar Roma itu Konstantin jadi Kristen. Itu pun tanda tanya Kristennya. Disitulah baru agama Kristen jadi agama berkuasa. Tapi sepanjang 300-an tahun itu dianiaya. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu kesaksian yang sungguh luar biasa dari Pak Ahok, ya, di mana dia mengalami kuasa Tuhan, bagaimana dia mengalami damai sejahtera. Nah, oleh karena itu teman-teman, kesaksian ini perlu kita simak dan perlu kita masukkan ke dalam hati kita, bahwa kita sebagai orang Kristen, cepat atau lambat dan bagaimanapun pasti kita akan mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh Pak Ahok. Dan kita tahu di beberapa waktu yang lalu ada beberapa hamba Tuhan yang sudah diproses secara hukum karena dituduh melakukan penistaan. Nah, jadi teman-teman, oleh karena itu mari kita simak videonya yang berikut ini. Ini bicara keyakinan. Saya termasuk orang Kristen yang yakin setelah masuk kuliah, tidak melakukan perlawanan sebetulnya. Jadi sejarah kekristenan, setelah Yesus disalib, Stefanus dirajam dengan batu, 300-an tahun itu penganiayaan besar-besaran kepada namanya pengikut Yesus. Penganiayaan demi penganiayaan, sampai waktu mau jatuh ke penganiayaan yang masif, Kaisar Roma itu Konstantin jadi Kristen. Itu pun tanda tanya Kristennya. Disitulah baru agama Kristen jadi agama berkuasa. Tapi sepanjang 300-an tahun itu dianiaya. Maka Yesus pesannya apa sebelum dia meninggal dan naik ke surga? Ya bangkit, naik ke surga. Orang Kristen percaya dia bangkit. Kalau ada dengar penganiayaan, kamu masih lari, pergi. Berdoalah supaya nggak penganiayaan itu ada di musim dingin. Dan yang kasihan ibu-ibu yang hamil. Artinya saya ada penganut yang percaya, kamu mau kejam pada saya pun, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan, nggak mungkin berlaku pada saya. Makanya waktu saya pilkada, orang curang pada saya, mereka bilang sama saya, gimana bos? Kalah. Saya bilang dicurangi pun atas seizin Allah. Tanpa izin Allahku dan Allahmu juga, saya bilang, tidak mungkin kamu berhasil mencurangi saya. Saya diizinkan oleh Allah, maka bisa masuk ke dalam Makobrimob. Tanpa seizin Allah, nggak bisa. Kalau saya tahu itu seizin Allah, kenapa saya mesti marah? Allah punya maksud baik kepada saya. Soal orang yang merancang kejahatan, biarlah Allah yang akan bertindak terhadap dia. Mudah-mudahan dia juga menjadi orang yang bertobat mengenal Allah. Sama kayak ditanya wartawan kasus sekarang soal salib gimana? Buat orang Kristen tidak akan marah sebetulnya ketika orang mengatakan salib ada Cina atau apapun. Toh dia sedang berhadapan dengan Allah. Dan bagi iman saya, Allah saya itu Allah yang hidup. Allah yang sudah bangkit dari mati. Dia bisa berbuat apa saja. Dunia diciptakan dari dia. Jadi saya tidak. Nah, ini soal keyakinan saya. Jadi kalau ada orang nyakitin saya, ya bisa kita emosi ya. Tapi saya begitu pulang, saya hanya berdoa saja, ngadu sama Tuhan. Dia begitu sama saya. Kalau Tuhan mau menghukum dia, makanya saya dalam menjawab di pengadilan, kalau kalian menjolimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Dan itu ternyata Allah lakukan.
Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya, dari saya berpolitik, dari yang stroke sampai mati banyak. Saya bisa hitung orang-orang itu. Makanya bagi saya, pembalasan itu adalah haknya Allah, bukan saya. Saya tinggal, jadi saya katakan, ini soal keyakinan, kami tidak pernah balas. Baik lagi soal itu. Saya tidak pernah mau balas. Kalau dulu mungkin kita emosi ya. Nah, saya belajar menghadapi kasus demi kasus. Saya ditanya dari Romo. Ini mohon maaf, bukan mau ngabar Kristen ya. Saya ditanya dari Romo. Saya bukan Katolik, saya Protestan. Makanya tukang protes melulu kan, Protestan. Saya Protestan. Itu Uskup Agung jenguk saya. Dia tanya satu pertanyaan menarik. Pak Ahok kan orang yang emosional. Meledak-meledak. Kenapa waktu hakim ketok palu yang tidak adil memutuskan sesuatu berbeda dengan tuntutan jaksa loh sebetulnya. Walaupun hakim berhak, betul Pak ya? Jadi hakim memutuskan sesuatu berbeda sama pasal tuntutan jaksa. Supaya apa? Supaya bisa langsung kurung saya. Kalau pakai tuntutan jaksa kan maksimal 4 tahun. Nggak bisa langsung tangkap saya. Harus tunggu inkra. Tapi kepentingan politik, Ahok lebih baik dikurung. Kalau tidak dikurung, bunganya datang gitu banyak. 1.000 lebih orang datang ke balai kota sampai Oktober. Apa nggak kacau balau ibu kota? Satu-satu cara, masukin dia. Taruh di Cipinang, bahaya juga. Kau terbunuh gimana? Jadi saya dikarantina lah di Makobrimob. Nggak boleh lihat aspal. Nggak pernah tahu jalan di depan kayak apa. Itu terjadi sama saya. Terus si Uskup tanya begini. Itu kan banyak wartawan sudah siap live. Kalau yang saya kenal Ahok itu, begitu keluar, pasti ngoceh gitu kan, wartawan lagi. Semua stasiun TV nasional kan sedang live. Kok Pak Ahok juga nggak ngomong? Terus mukanya katanya, waktu dalam sidang itu, kok bisa begitu alami, sampai nunduk lagi, hormatin tuh hakim. Harusnya, saya udah khawatir Pak, waktu nonton TV itu Pak. Saya pikir Pak Ahok akan loncat, buka sepatu atau loncat, timpuk itu hakim. Ini enggak. Ya, Pak Ahok nunduk, kasih hormat, dengan muka tidak marah, tidak dibuat-buat. Sampai turun dari mobil di Cipinang, kita lihat muka Pak Ahok, kayak biasa aja. Nah saya jujur, waktu di mobil tuh kayak ikut tur, lucu loh. Wah seneng saya, di mobil. Begitu masuk ke Cipinang, plang, saya dengar pintu besinya. Lagi plang, gak bisa keluar lagi nih gue nih. Dua kali plang, plang, masuk. Tapi di dalam tuh saya bisa tenang banget. Nah, itu Uskup tanya sama saya. Saya bilang saya nggak bisa jelasin. Waktu itu ada damai sejahtera di saya yang saya nggak bisa jelasin sama orang. Saya nggak bisa jelasin. Saya betul-betul damai. Ini Pak Janda saksi nih. Saya betul-betul tenang aja dari putusin vonis gitu. Bukan berlebihan. Saya ada damai nggak bisa saya jelasin. Akhirnya saya temukan itu ada ayatnya ternyata. Di Filipi 4 ayat 7. Dan kamu akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Damai sejahtera Allah ini akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Anugerah. Jadi Allah saya mengizinkan ini terjadi pada saya. Dia juga memberikan anugerah damai sejahtera pada saya saat itu. Ini anugerah. Makanya saya bisa langsung melihat ke sejarah 500 tahun yang lalu ketika kaum reformator dibakar hidup-hidup oleh putusan gereja juga. Mereka bisa sambil dibakar sambil nyanyi himne dukung satu dengan yang lain.
Itu yang membuat John Calvin, seorang pengacara, jadi bertobat menjadi teolog Kristen Calvinis. Karena dia melihat orang dibakar ini punya damai sejahtera. Lalu kita masuk ke dalam Alkitab, saya cerita sama uskup itu. Ketika Stefanus ditimpuk, mau mati, dia nggak marah, dia malah berdiri. Minta Tuhan terima rohnya dia. Kalau kita balik ke Yesus sendiri, orang Kristen percaya Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Jadi firman Tuhan jadi manusia itu Yesus. Maka ketika Yesus disalib, roh Allah meninggalkan dia. Harusnya secara psikologi dia teriak. Maka dia teriak, Allah, Allah, mengapa kau tinggalkan aku? Secara psikologi, Yesus harusnya maki-maki orang, teriak-teriak. Tapi dia gitu tenang. Saya yakin ini adalah anugerah damai sejahtera Allah pada dia. Itu yang saya alami. Jadi saya percaya, kalau Allah mengizinkan seorang jadi martir, ditembak pun, dihukum pancung pun, dia pasti punya damai sejahtera itu. Asal itu dari Allah. Dan dia tahu Allah nggak pernah salah. Ini anugerah. Lalu yang kedua saya bilang, ini memang usaha kita. Usaha kita ada di mana? Ini Kolose 3 ayat 15. Kalau usaha itu begini mulainya. Hendaklah, mari kita mesti lakukan nih. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Sebagaimana kamu dipanggil dari satu tubuh, dan bersyukurlah. Ini kita lakukan. Jadi itu dia videonya teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok. Ini merupakan pesan juga untuk kita orang Kristen bahwa marilah kita tetap menguatkan iman kita, karena kita tahu bahwa kita ini selalu ditindas, dipersekusi, dan juga pelarangan ibadah sudah banyak terjadi di mana-mana. Nah teman-teman, itu yang disampaikan oleh Pak Ahok, bahwa ketika kita mengalami hal seperti yang dialami oleh Pak Ahok, mungkin kita difitnah, kita dituduh, kita diproses secara hukum, maka kita perlu berdoa kepada Tuhan, perlu meminta kepada Tuhan untuk memberikan kepada kita damai sejahtera. Nah, damai yang tidak dibuat-buat teman-teman, damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi teman-teman, kita yang minoritas di negeri ini, kita perlu berdoa supaya keadilan itu tetap bisa ditegakkan. Makanya ketika saya dengar banyak orang-orang yang mengatakan bahwa semua rakyat Indonesia itu sama di mata hukum, tetapi fakta di lapangan teman-teman itu sudah jauh ya. Sudah jauh. Seperti yang kita lihat beberapa hamba Tuhan yang diproses secara hukum karena kesaksian-kesaksian mereka, karena membela iman mereka, tetapi dituduh dan difitnah atau ada diskriminasi teman-teman. Jadi itu yang perlu kita doakan supaya keadilan itu bisa ditegakkan. Sedangkan kalau kita bisa lihat kembali kesaksian-kesaksian para mualaf yang sudah menyebar di channel-channel saudara kita Muslim, bahkan itu tidak pernah dipanggil, tidak pernah diproses secara hukum, tetapi bebas mereka bercerita tentang Alkitab, bebas mereka bercerita tentang agama lama mereka. Tetapi kita lihat begitu ada orang yang masuk Kristen kemudian bersaksi. Salah satu yang saya dengar, tadi saya menonton video Pak JDP Channel ya, di mana dia menyampaikan di sana bahwa pendeta Yosua Yasin itu sudah melarikan diri karena kesaksiannya. Karena dulu pernah dia membakar gereja, katanya itu sekitar tahun 90-an. Itu udah lama, itu kan kesaksian pertobatan. Tetapi sekarang itu dianggap perbuatan kriminal teman-teman. Yang sudah bertahun-tahun lamanya itu bisa jadi perbuatan kriminal. Padahal kesaksian pertobatan itu. Dan juga tidak mungkin dia melakukan hal itu lagi. Nah, jadi kalau memang misalnya benar apa adanya kesaksiannya itu, ya harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita sebagai orang Kristen itu harus memberikan kesaksian yang benar. Dan kesaksian itu perlu kita pertanggungjawabkan di hadapan banyak orang. Nah, terlebih di hadapan para aparat penegak hukum, kita perlu pertanggungjawabkan semua itu. Tetapi yang jelas teman-teman, Tuhan pasti memberikan kita damai sejahtera. Bagaimanapun ceritanya kita disudutkan, ada diskriminasi,
kita tetap memiliki damai sejahtera dan kita berdoa supaya kita tetap menjalankannya dengan hati yang tenang seperti kesaksian Pak Ahok tadi. Dan biarlah yang menjadi kekuatan kita adalah firman Tuhan, dan juga beberapa ayat tadi dikutip oleh Pak Ahok itu sungguh luar biasa, memberikan kita pemahaman yang benar bahwa ketika kita dalam keadaan sukar, keadaan susah, kita dikucilkan, kita dipersekusi, ada diskriminasi terhadap kita, maka kita tetap tenang, tetap memiliki damai sejahtera yang kita tidak bisa jelaskan tentang damai itu, karena damai yang diberikan oleh Allah itu melampaui segala akal dan pikiran kita, dan kiranya damai itulah yang memelihara hati kita, sehingga ketika kita mengalami hal yang sulit sekalipun, namun kita tidak berbuat dosa, kita tidak benci, tidak dendam, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada damai di hati kita. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.